Oke, kembali lagi pada materi struktur data. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alokasi memori. Jadi, di dalam struktur data, tentunya terutama yang struktur data yang sifatnya dinamis, itu tentu akan ada kasus di mana ketika kita di awal mendeklarasikan variabel, misal selama ini kan kalau kita bikin program itu, misal kita bikin integer. Misalnya saya buat seperti ini ya, saya deklarasi sebuah variabel integer A, B, atau C seperti ini. Nah ini kalau di dalam memori laptop kita, dia tentu akan menyediakan sebuah tempat. Nah di tempatnya inilah yang ada A, kemudian B, kemudian C. Nah gimana misalnya kalau seandainya kita di tengah jalan itu ketika program itu sudah kita run, tiba-tiba kita ingin menambahkan tempat lagi atau variabel lagi. Nah, apakah bisa seperti itu? Tentu saja bisa, ya. Dan itu menggunakan yang namanya pointer atau ada fungsi yang namanya malloc ya, memory allocation. Nah, seperti apa contohnya? Nah, jadi kita bisa nambahin lagi kayak gini gitu ya. Jadi kita nambahin ibarat kayak booking tempat gitu ya. Nah, kita ibarat booking tempat seperti ini. Jadi itu bisa ketika program itu sudah berjalan. Nah, itu bagaimana implementasinya atau representasinya. Untuk representasinya dia akan seperti ini ya representasinya. Misalnya di sini saya punya saya buat apa namanya variabel pointer bernama alamat ya. Nah, di sini alamat itu nilainya adalah integer bintang malloc kemudian size of integer. Nah, jadi ini maksudnya apa? Maksudnya adalah saya akan membuat sebuah variabel pointer bernama alamat yang dimana nilainya itu berisi integer bintang. Malloc ini artinya memory allocation, dimana saya mengalokasikan sebuah memori dengan ukurannya itu bertipe integer. Jadi size-nya itu bertipe integer, sehingga jika ini direpresentasikan ke dalam bentuk visual, seperti apa bentuknya, dia akan seperti ini. Jadi saya akan booking tempat seperti ini. Nah, jadi saya nggak tahu gitu nama variabelnya itu apa gitu. Saya hanya menunjuk alamatnya saja. Ini kan artinya kita membuat sebuah pointer, dan yang perlu kalian harus ingat, pointer itu adalah variabel yang hanya menyimpan nama alamatnya gitu ya. Bukan nama variabel yang bukan nilai, tapi dia menyimpan alamat. Jadi ini sama dengan saya sudah booking tempat di sini gitu. Saya nggak tahu nih namanya apa gitu ya. Tapi misalnya di sini imajiner, berarti saya menyediakan misalnya di sini contohnya alamatnya namanya 002 misalnya ya. Nah, proses ini proses inilah yang artinya kita itu menyediakan sebuah ruangan gitu. Kita buat mendeklarasikan sebuah ruangan seperti ini. Itu kita masukkan ke dalam variabel alamat yang bertipe integer. Nah, proses ini disebut dengan proses casting ya istilahnya. Nah, ini proses casting. Kemudian di sini saya akan mengisi pointer alamat itu dengan value 20 ya. Ini artinya saya akan apa namanya? Alamat gitu ya. Pointer yang ditunjuk oleh alamat itu berisi nilai 20. Jadi apa di sini 002 itu berarti diisi dengan nilai 20 ya. Jadi nilai gitu, nama alamat yang dipegang oleh pointer alamat itu berisi nilai 002, karena perlu saya garis bawahi lagi, pointer itu menyimpan alamat ya. Jadi ini sama dengan kita memberikan nilai 20 dengan mengakses alamatnya di mana. Ya. Sehingga kalau kita check out di sini itu harus menggunakan bintang alamat. Nah, kalau kita check out bintang alamat, maka outputnya adalah 20. Kenapa nggak check out alamat? Ya, kalau kalian check out alamat,
Cout alamat, itu yang muncul adalah alamatnya dia, ya, 002. Nah, karena kita mau mengakses nilai yang disimpan pada alamat tersebut, nah itu berarti kita harus pakai tanda bintang ini. Jadi cout bintang alamat. Maka outputnya adalah 20. Ya. Nah, jadi di sini artinya kita bisa ketika program itu sudah berjalan, kita bisa membooking tempat gitu ya. Kita bisa bikin tempat dengan cara casting seperti ini, menggunakan malloc. Nah, sintaks ini pun itu bisa disingkat. Nah, biasanya di beberapa contoh program dia akan seperti ini ya. Dia akan buat seperti ini. Alamat itu sama dengan new integer. Jadi alamat sama dengan new integer. Nah, new ini adalah bentuk ringkas dari sintaks ini ya, malloc ini. Jadi bisa di beberapa contoh program dia tentu akan menggunakan sintaks seperti ini. Nah, ini adalah konsep dasar nanti ketika kalian belajar linked list ya. Karena linked list itu dia sifatnya dinamis, tidak seperti array yang statis ya. Jadi linked list itu adalah versi dinamisnya dari array. Seperti itu kira-kira. Jadi bisa ketika program itu sudah jalan dan kita ingin mendeklarasikan sebuah wadah gitu, menyediakan sebuah wadah, itu kita bisa buat langsung seperti ini ya. Tetapi kita nggak bisa serta-merta langsung memasukkan nilai ke sana karena kita nggak tahu gitu ya nama alamatnya apa, nama variabelnya apa gitu, sehingga harus diakses terlebih dahulu. Seperti ini cara mengaksesnya ya. Jadi kita harus deklarasikan dulu sebuah variabel. Ini nggak harus namanya alamat ya, kalian bisa pakai address dan sebagainya gitu. Kalau nama variabel pointer ini kan bebas sebenarnya. Oke, nah itu kira-kira untuk alokasi memori. Jadi ada metode seperti ini ya, menggunakan sintaks memory allocation. Jadi kita menyediakan sebuah wadah bertipe integer di memori, seperti membooking sebuah wadah di dalam memori komputer atau laptop kita. Oke. Nah, kita coba di programnya sekarang ya. Nah, sekarang kita coba untuk programnya dari contoh yang tadi. Jadi di sini saya akan buat sebuah variabel pointer bernama alamat. Kemudian alamat ini akan saya casting dengan tipe integer. Jadi kita ambil alamatnya aja gitu ya. Dari dimana saya sebelumnya itu mengalokasikan sebuah ruangan gitu, saya nyediain wadah, booking wadah gitu ya di memori laptop saya dengan tipe integer. Nah, jadi dia akan seperti ini untuk codingannya ya. Nah, akan seperti ini untuk codingannya dia. Selanjutnya saya akan mengisi nilai alamat tersebut dengan nilai 20. Nah, kalau sekarang kita coba akses, kita akses adalah alamat. Sekarang kita coba run. Nah, bisa teman-teman lihat di sini outputnya adalah 20 ya. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah ruangan gitu di dalam memori kita, dan di sini dengan kita simpan di dalam variabel alamat, di mana variabel alamat ini dia bertipe pointer yang artinya dia menyimpan alamat ya, entah alamatnya apa ya. Nah, kita coba aja output alamatnya dia apa ini, apa nama alamatnya. Nah, kita coba stdcout alamat, hilangkan tanda bintangnya. Oke, saya run lagi. Nah, jadi ini ya. Nah, ini sorry nih harusnya ada enter di sini. Nah, jadi alamatnya ini dia. 0x5557. Nah, ini alamat dari wadah yang sudah saya buat tadi. Ya. Dimana alamat tersebut itu ditunjuk oleh pointer alamat ini gitu.
Jadi pointer alamat ini memegang nilai ini ya, 0x557 ini. Gitu. Ya. Jadi ini caranya untuk membooking sebuah wadah gitu di dalam sebuah memori. Simpelnya saya bilang seperti itu. Nah, kemudian ini juga bisa disingkat seperti tadi ya. Jadi cara menyingkatnya itu adalah menggunakan sintaks seperti ini. New integer. Nah, ini sama aja sama atasnya. Kalau saya komen, terus saya coba jalankan, itu outputnya akan sama ya. Jadi bisa pakai ini, alamat sama dengan new integer. Bisa dilihat ya, outputnya sama. Ini harusnya 20-nya di bawah. Nah, jadi akan seperti ini. Sama aja outputnya ya. Oke. Nah, itu kira-kira untuk alokasi memori yang tentunya sintaks ini itu akan digunakan di materi linked list. Jadi akan muncul gitu ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.